5 tahun sudah para korban pencabulan MSAT alias Mas Beci menanti keadilan. Kasus pencabulan yang dilaporkan ke polisi pada 2018 ini sempat terhenti setelah Polres Jombang mengeluarkan surat penghentian penyidikan pada 2019 dengan alasan tidak memiliki bukti lengkap. Menurut para korban dan pendamping hukum mereka, penyebab MSAT alias Mas Beci sulit diseret ke meja hijau karena ia adalah anak seorang kiai yang juga pengasuh pesantren. Meminta kepada Kapolri untuk turun karena kami melihat ada indikasi oknum-oknum yang berharap proses hukum ini tidak jalan. Oleh karenanya yang pertama kepada Kapolri untuk mengawal kasus ini. Kesulitan menyeret tersangka pelecehan seksual ini ke proses hukum membuat para korban tersiksa. Meski menghadapi rintangan, para korban tetap berjuang agar mendapat keadilan. Orang tua mana yang tega, rela anaknya menjadi korban? Siapapun orang tuanya, apapun profesinya. Seandainya itu terjadi pada orang tua yang lain, apakah itu pejabat, apakah orang kecil. Bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka. Bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan? Kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya. Anak kamu diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Perjuangan para korban akhirnya membuahkan hasil. Pada 2020 penyidikan diambil alih Polda Jawa Timur dan polisi menetapkan Mas Beci sebagai tersangka. Tetapi meski Mas Beci sudah ditetapkan sebagai tersangka, jalan keadilan untuk para korban tetap menghadapi rintangan. Berulang kali polisi mencoba menangkap tersangka, namun gagal karena ratusan simpatisan menghalangi. Untuk menangkap Mas Beci, polisi sempat mengimbau para orang tua menarik anak mereka dari pondok pesantren. Terakhir, Kementerian Agama mencabut izin pondok pesantren Sidikiyah. Kamis 7 Juli sekitar pukul 11 malam, Mas Beci, tersangka pencabulan, akhirnya menyerahkan diri. Polisi akan menyerahkan ke kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Tim Liputan CNN Indonesia.